Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Rizkan Sanjani dengan NIM 2103. Hari ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang poligon dan fungsi transenden. Nah, materi kali ini saya akan membahas beberapa materi saja. Untuk poligon saya hanya membahas poligon luar dan poligon dalam. Nah, untuk itu kita langsung saja mengetahui apa itu poligon luar dan apa itu poligon dalam. Nah, yang pertama-tama itu adalah poligon luar. Sebelum masuk ke poligon luar atau poligon dalam, kita harus tahu dulu apa itu poligon. Nah, di sini menurut definisinya, poligon itu adalah suatu bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rangka tertutup atau sirkuit. Poligon dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu poligon dalam dan poligon luar, yang akan dibahas pada video ini. Dan pada kalkulus, poligon luar dan poligon dalam digunakan untuk menghitung luas daerah. Nah, untuk pengertian dari poligon luar, yaitu poligon yang mengelilingi poligon lainnya. Maksudnya itu seperti apa? Nah, di sini kita terpampang jelas di gambar. Ini bentuk model poligon luar. Nah, terus pada definisi yang tadi bahwa poligon luar atau dalam itu digunakan untuk menghitung luas daerah. Nah, itu betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat di gambar pertama ini, kita tidak bisa bisa dikatakan itu tidak mungkin kita bisa menghitung luas dari fungsi ini. Nah, tapi setelah kita ini kan namanya partisi ya. Kalau kita partisinya itu sangat kecil dan bisa dikatakan tak hingga seperti modelnya seperti ini, nah makanya itu kita bisa hitung luas daerah ini. Daerah ini mulai anggaplah di sini A, ini B, berarti dengan poligon luar atau dalam itu kita bisa menghitung luas daerah ini, itu daerah dari fungsi ini di mana A sampai B. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menghitung luas menggunakan poligon luar? Nah, di sini ada untuk menghitung luas daerah tertentu dengan pendekatan poligon dalam dan poligon luar, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan poligon dalam dan poligon luar. Hitung luas masing-masing poligon dalam dan poligon luar. Jumlahkan luas poligon dalam dan poligon luar untuk mendapat luas daerah yang diinginkan. Nah, kita langsung saja seperti apa tuh seperti apa contohnya penggunaannya. Nah, di sini perhatikan daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat. Sumbu x garis x sama dengan 1 dan garis x sama dengan 3. Misalkan luas daerah ini adalah k. Ini ya dimaksud ya. Misalkan ini luas daerahnya ini adalah k. Luas ini akan dihampiri dengan poligon-poligon luar seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambar ini seperti ini ya. Nah, yang dimana batasnya itu x0 itu 1 dan batas akhirnya itu adalah 3 ya. Nah, partisikan interval tutup 1,3, interval tutup 1,3 itu yang ini ya. Batasnya itu mulai 1 sampai 3. Yang di luarnya itu bukan batasnya lagi ya. Yang dimana itu partisinya itu berada di dalam mulai dari batas itu sampai 1 sampai 3. Nah, atas n bagian sama lebar tiap subinterval itu x sama dengan 3 kurang 1 per n sama dengan 2n. Nah, untuk ini partisinya itu yang pertama yang batas yang awal itu adalah 1, yang dimana S1 itu adalah x0. Nah, x0 ini harus lebih kecil dari x1 harus lebih besar dari xn, di mana xn itu sama dengan 3, dengan xi sama dengan 1 ditambah i delta x sama dengan 1 tambah 2i per n ya.
perhatikan interval ke I yaitu xi kurang 1, xi ya. Ini bentuk interval tutup, bentuk persegi panjang dengan lebar AX dan tinggi FX. Dimana itu ini kan bentuk persegi panjang gimana, lebarnya itu adalah AX yang ini dan panjang itu adalah FX ya, yang ini. Nah, luas persegi panjang ini yaitu luas delta Rn sama dengan Fxi dikali delta X. Untuk I-nya itu adalah 1, 2, sampai N. Nah, sehingga luas seluruh persegi panjang yaitu adalah luas Rn sama dengan Fx1 delta X ditambah Fx2 delta X tambah Fx3 delta X tambah seterusnya sampai Fxn dikali delta X. Nah, ini kita bisa notasikan menjadi sigma I sampai 1, sigma I sama dengan 1 sampai N, Fx1 di delta X sama dengan sigma I sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai N, Xi kuadrat dikali delta X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung 1 tambah 2I per N dikuadratkan dikali 2N. Ini 2N itu berada dari delta X dan dimana Xi kuadratnya itu dari ini ya, 1 tambah 2I per N karena dia kuadrat berarti ini kita kuadratkan. Nah, setelah itu 2N-nya kita pindahkan menjadi 2N sigma I sampai 1, I sama dengan 1 sampai N. Ini kita uraikan menjadi 1 tambah 4I per N ditambah 4I kuadrat per N kuadrat. Sama dengan ini kita notasi sigma 1 yang dimana 2 per N yaitu sigma I sampai I sama dengan 1 sampai N 1 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N 4I per N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N 4I kuadrat per N kuadrat. Nah, di sini kita bisa pisahkan lagi dimana 2 per N dikali ini sigma dari 1 itu adalah N ditambah ini kita keluarkan sehingga 4 per N sigma I sama dengan 1 sampai N I ditambah 4 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat. Nah, kita uraikan sehingga menjadi 2 ditambah 8 per N kuadrat dikali N tambah 1 per 2 ditambah 8 per N pangkat 3 dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 per 6. Kita kalikan semua menjadi 2 ditambah 4 dikali N kuadrat tambah N per N kuadrat ditambah 4 dikali 2 N pangkat 3 ditambah 3 N pangkat 2 ditambah N per 3N pangkat 3 sama dengan 26 per 3 ditambah 8N ditambah 4 3N pangkat 2. Nah, ini kita sudah mendapatkan luas Rn-nya. Karena kita mau sempurnakan, sehingga kita harus limitkan menjadi limit N sampai tak hingga karena partisinya itu bisa untuk mendekati yang sempurna, maka partisinya itu bisa berukuran lebih kecil, semakin kecil sampai tak hingga. Sehingga di sini kita limitkan yaitu N menuju tak hingga luas Rn sama dengan 26 per 3. Nah, sehingga jelas bahwa K lebih kecil sama dengan luas Rn sehingga K lebih kecil sama dengan luas Rn sama dengan 26 per 3. Kita lanjut ke yang kedua itu poligon dalam. Nah, jadi sesuai operasi tadi bahwa poligon
luar maupun dalam itu digunakan untuk menghitung luas daerah tertentu ya. Nah, di sini kita bahas mengenai poligon dalam, di mana poligon dalam itu adalah poligon yang berada dalam poligon lainnya. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Beda dengan poligon luar, partisi-partisinya itu semuanya itu berada di dalam. Nah, ini bentuknya sama dengan poligon luar, semakin kecil partisinya sampai tangga, maka untuk menghitung luas daerah dari fungsinya ini, di mana batas tertentu, maka akan mendekati luas yang sempurna. Nah, di sini kita langsung saja untuk mencari luas menggunakan poligon dalam. Nah, di sini kita lihat, perhatikan daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat. Ini sama dengan yang tadi, soal yang tadi. Nah, sumbu x, garis x sama dengan 1 dan garis x sama dengan 3. Misalkan luas daerah ini adalah K, luas ini akan dihampiri dengan poligon-poligon dalam seperti pada gambar di bawah. Oh, maaf ya, ini gambar poligon luar. Seharusnya yang seperti tadi. Di sini partisikan interval tutup 1,3 atas n bagian sama lebar. Nah, lebar tiap subinterval yaitu delta x sama dengan 3 kurang 1 per n, yang dimana hasilnya itu adalah 2 per n. Di sini juga partisinya mulai dari 1 sampai 3, di mana x dengan xi sama dengan 1 tambah i delta x sama dengan 1 tambah 2i per n. Perhatikan interval ke i yaitu xi kurang 1, xi, xi. Nah, bentuk persegi panjang dengan lebar delta x dan tinggi fxi. Luas persegi panjang ini yaitu luas delta tn sama dengan fxi dikali delta x untuk i sama dengan 1, 2 sampai n. Jadi luas seluruh persegi panjangnya itu adalah luas Tn sama dengan fxi, fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah seterusnya sampai ditambah fxn dikali delta x. Nah, ini kita notasikan menjadi seperti ini. Kemudian fx-nya diganti dengan xi kuadrat, dan x-nya itu kita ganti dengan 1 tambah 2i per n yang dikuadratkan karena di sini kuadrat ya. Nah, dikali x-nya itu adalah 2n, sehingga kita operasikan 2 per n ini keluar, kita rotasikan yang ini menjadi 2 per n sigma i sama dengan 1 sampai n 1 tambah 4i per n ditambah 4i pangkat 2 per n pangkat 2 sama dengan kita kalikan masuk menjadi 2 per n sigma i sama dengan 1 sampai n 1 ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n 4i per n ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n 4i kuadrat per n kuadrat. Nah, ini kita bisa pisahkan menjadi seperti ini, di mana untuk sigma i sama dengan 1 sampai n, 1 itu adalah n, ditambah ini kita pisahkan 4n-nya, begitu juga dengan ini, pisahkan 4n kuadratnya. Sehingga kita operasikan, kita kali masuk juga menjadi 2 ditambah 8 per n pangkat 2, n dikali n tambah 1 per 2 ditambah 8n pangkat 3, n dikali n tambah 1 dikali 2, n tambah 1 per 6. Dioperasikan seperti ini, sehingga didapat hasilnya 26 per 3 ditambah 8 per n ditambah 43 per 3 n pangkat 2. Sehingga untuk menyempurnakannya, untuk mendekati yang sangat sempurna, berarti kita limitkan limit n mendekati tak hingga luas Tn sama dengan 26 per 3. Jelas bahwa luas Tn itu lebih
lebih kecil sama dengan K, sehingga luas TN lebih kecil sama dengan K sama dengan 26/3. Selanjutnya hubungan poligon luar dan poligon dalam. Ini masih berhubungan dengan contoh yang tadi. Dari hasil terakhir ini diperoleh LTN lebih kecil sama dengan K lebih besar, dan K lebih kecil sama dengan LRN, luas RN. Sehingga kita bisa lihat bahwa K lebih besar sama dengan 26/3 dan K juga lebih kecil sama dengan 26/3. Alhasil bahwa nilai K ini adalah 26/3. Nah, berdasarkan contohnya tadi, fenomena ini menunjukkan bahwa perhitungan luas tidak bergantung pada jenis poligon yang dipakai. Untuk N mendekati touching gas, keduanya memberikan hasil yang sama. Seperti itu, berarti kita bisa simpulkan bahwa baik menggunakan poligon luar maupun poligon dalam, maka kita bisa menghitung luas daerah memakai salah satunya saja, karena itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan poligon antara poligon luar dan poligon dalam. Baik, di sini ada contoh lagi, yaitu hitunglah luas daerah fungsi Y sama dengan X pangkat 3 yang dibatasi X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, ini kita operasikan, partisikan interval tutup 1 sampai 4 atas N bagian sama lebar tiap subinterval AX sama dengan 4 kurang 1 per N, sehingga menghasilkan 3 per N. Nah, partisinya yaitu 1 sampai 3 dengan XI sama dengan 1 tambah I delta X sama dengan 1 ditambah 3I per N. Perhatikan interval ke I yaitu XI kurang 1, interval XI kurang 1 dan XI. Bentuk persegi panjang dengan lebar delta X dan tinggi fxi. Luas persegi panjang ini yaitu luas delta Rn sama dengan fxi delta X. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, luas seluruh persegi panjang yaitu luas Rn sama dengan fx1 delta X ditambah fx2 delta X ditambah fx3 delta X ditambah seterusnya sampai fxn delta X. Nah, ini kita dinotasikan sigma menjadi seperti ini, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikali delta X, kemudian fxi nya diganti dengan xi kuadrat, xi ini xi pangkat 3 dikali delta X, sehingga nilai x nya tadi kita masukkan yaitu 1 tambah 3i per N, kita dipangkatkan 3 karena sesuai dengan soalnya tadi, dikali delta X nya itu adalah 3 per N. Nah, selanjutnya 3 per N nya kita bisa pindahkan sehingga dan ini 1 tambah 3i per N kita uraikan menjadi seperti ini, sehingga 3 per N sigma I sama dengan 1 sampai N 1 tambah 9i per N ditambah 36i pangkat 2 per N pangkat 2 ditambah 27i pangkat 3 per N pangkat 3 sama dengan 3 per N. Ini kita masukkan ke dalam satu-satu menjadi seperti ini, sehingga ini 9 per N 36 N kuadrat 27 N pangkat ini itu kita keluarkan atau kita pisahkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita operasikan menjadi seperti ini, 3 per N dikali N ditambah 9N pangkat 2 ditambah 2N per N ditambah 12N pangkat 3 ditambah 18N pangkat 2 ditambah 6N per N pangkat 2 ditambah 27N per 4 ditambah 27 ditambah 27 per N ditambah 27 per N, sehingga didapat hasilnya yaitu 335 per 4 ditambah 141 per N ditambah 71 per N pangkat 2.
Untuk untuk menyempurnakannya kita limitkan n-nya itu sampai tak hingga, sehingga limit n menuju tak hingga yaitu L luas menuju tak hingga luas Rn itu adalah 335/4. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, itu fungsi transenden. Nah, di fungsi transenden ini kita bahas dua submateri juga, yaitu fungsi inverse dan fungsi logaritma natural. Pertama-tama kita bahas dulu fungsi inverse. Nah, di sini sesuai definisinya, fungsi inverse itu jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x-nya itu bilangan adalah merupakan anggota b, maka inverse fungsi f dilambangkan f pangkat minus 1 adalah relasi yang memetakan b ke a. Dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan f inverse sama dengan y, x di mana y anggota b dan x anggota a. Dapat dituliskan jika y sama dengan fx, maka inversenya yaitu adalah x sama dengan f inverse fy inverse. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang ini, di mana di pertama-tama itu x-nya itu adalah anggota a, kita pasangkan atau kita kirimkan ke y di anggota b, maka itu akan berlaku yang ini. Nah, karena kita mengirimkan i ke x ke y, dan untuk mengembalikannya y ke x, maka arahnya akan berlawanan, sehingga muncullah, karena tadi sini adalah ini pemetaan f x ke y, jika di berlawanan maka menjadi f inverse, menjadi arah yang berlawanan menjadi dari f, dan f-nya itu menjadi f inverse. Nah, suatu fungsi f akan mempunyai inverse, yaitu f inverse jika dan hanya jika fungsi f bijektif atau dalam korespondensi 1:1. Artinya untuk pasangan anggota dari A, contohnya seperti ini, anggota dari A dan anggota dari B itu harus tepat berpasangan tepat 1. Tidak boleh ada yang pasangan yang lebih dari 1. Nah, misalkan f merupakan fungsi dari A ke B, maka f inverse merupakan fungsi inverse f jika berlaku f inverse komposisi f sama dengan x dan f komposisi f inverse sama dengan x. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sesuai dengan yang dikatakan tadi, bahwa itu fungsi f itu bijektif atau dalam korespondensi 1:1. Yang seperti ini, modelnya itu seperti ini. Nah, kalau dia bercabang itu berarti bukan merupakan fungsi inverse. Nah, di sini jika contohnya seperti ini, jika anggota A itu berpasangan dengan anggota B, dan anggota B ini berpasangan dengan anggota A, artinya berlawanan. Dari sini fungsi f menjadi fungsi inverse, artinya itu berlawanan ya, inverse. Nah, di sini saya sediakan dua gambar fungsi ya. Di sini kita bisa tebak yang manakah fungsi inverse, yang mana bukan fungsi inverse. Nah, teman-teman bisa pause untuk tebak yang mana fungsi inverse, yang mana bukan fungsi inverse. Oke. Nah, yang gambar pertama ini tuh merupakan fungsi inverse. Kenapa? Karena dia tuh memiliki tepat satu pasangan. Yang ini tepat satu pasangan, yang ini juga tepat satu pasangan, yang ini juga tepat satu pasangan, yang ini juga tepat satu pasangan. Nah, berbeda dengan yang satu ini, itu bukan fungsi inverse. Kenapa? Karena dia tuh memiliki satu pasangan di sini y, tapi memiliki berpasangan ganda.
Y berpasangan dengan di sini, dan ini juga berpasangan dengan yang ini. Maka itu bisa dikatakan bukan fungsi invers. Nah, berikut adalah sifat fungsi invers. Ada beberapa fungsi invers yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu jika f inverse diinverskan lagi, maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri atau fx. Nah, yang kedua itu adalah jika f komposisi f inverse dan f inverse komposisi f, maka menghasilkan identitas x atau x itu sendiri. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita lihat contoh di sini. Jika diketahui fx sama dengan 2, jika 3x tambah 4, tentukan f fungsi inversnya. Yang kedua, f inverse diinverskan lagi. Yang ketiga adalah f komposisi f inverse, dan yang terakhir adalah f inverse komposisi f. Penyelesaiannya, yang pertama untuk fungsi inversnya, misalkan fx sama dengan y, dan rubahlah ke dalam bentuk x sama dengan f inverse y. F is inverse y. Di sini fx sama dengan y, maka 6x tambah 8 sama dengan y. Nah, 6x-nya itu 8-nya itu kita pindah luaskan menjadi pengurangan, menjadi 6x sama dengan y kurang 8. Sisakanlah x menjadi y kurang 8 per 6 sama dengan y per 6 kurang 4 per 3. Nah, diperolehlah fungsi inversnya yaitu y, fungsi inverse y yaitu y per 6 kurang 4 per 3. Nah, untuk merubahnya menjadi f inverse x, itu kita ganti variabel y-nya dengan x, sehingga didapatlah fungsi inversnya yaitu x per 6 kurang 4 per 3. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan inverse dari f inverse x. Ya, kita dapat tadi dari jawaban bagian A bahwa f inverse x itu adalah x per 6 kurang 4 per 3. Kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. F inverse-nya f inverse x sama dengan y, berarti y sama dengan x kurang 8 per 6. Nah, kita mau sisakan x-nya sehingga 6-nya ini kita pindahkan menjadi perkalian, sehingga 6y sama dengan x kurang 8, sisakan x sama dengan 6y tambah 8. Nah, kita inverskan karena persamaan inverse ini kita inverskan, maka akan menghasilkan fungsi itu kembali, yaitu 6y ditambah 8 atau 6x ditambah 8. Nah, selanjutnya yang ke bagian C, yaitu f komposisi f inverse x sama dengan f dalam kurung f inverse x. Nah, kita masukkan fungsi inverse-nya yaitu x kurang 8 per 6. Nah, kita operasikan sehingga 6 dikalikan x kurang 8 per 6 ditambah 8. Ini habis, dan min 8 ditambah 8 juga habis, sehingga tersisa x. Nah, terbukti. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Sama seperti yang bagian C, fx-nya kita operasikan sehingga f inverse fx, sehingga f inverse masukkan nilai fx-nya itu 6x tambah 8. Kita operasikan di sini. Ini 8-nya bisa habis dan 6-nya juga bisa habis, tersisa x. Maka terbukti dengan sifat-sifat yang di atas ini bahwa untuk mencari yang pertama itu mencari inverse, dan inversekan lagi akan menghasilkan fungsi itu kembali. Yang kedua, kalau kita komposisikan fungsi dengan fungsi inverse atau kebalikannya akan menghasilkan x. Seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini. Jika f inverse x tambah 5 per x kurang 5 sama dengan 8 per x tambah 5, maka nilai A sehingga fa sama dengan min 4 adalah.
Nah, kita ingat dulu bahwa F inverse A sama dengan B, sehingga FB itu sama dengan A. Nah, kita operasikan seperti ini. Yang soalnya tadi, karena F inverse X tambah 5 per X kurang 5 sama dengan 8 per X tambah 5, maka untuk F, karena ini kita anggap A, ini adalah B, maka sesuai dengan yang sifat yang ini, maka F sama dengan F dalam kurung 8 per X tambah 5 sama dengan X tambah 5 per X kurang 5. Sehingga untuk mencari FA sama dengan min 4, kita bisa misalkan 8 per X tambah 5 itu adalah A sama dengan A, dan X tambah 5 per X kurang 5 sama dengan min 4. Pertama-tama kita operasikan dulu X tambah 5 per X kurang 5 sama dengan min 4. Nah, kita operasikan seperti ini, X tambah 5 per X kurang 5 sama dengan min 4, sehingga X tambah 5 sama dengan min 4 dikali X kurang 5 sama dengan min 4X tambah 20. X tambah 4X sama dengan 20 per 5, 5X sama dengan 15, X sama dengan 3. Nah, yang kedua, karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya, maka kita tinggal substitusi. A-nya itu sama dengan 8 per X tambah 5. X-nya kita ganti dengan 3, sehingga 8 per 3 tambah 5. Menghasilkan 8 per 8, dan hasilnya adalah 1. Jadi, kalau untuk nilai A-nya itu sama dengan 1. Jika kalau kita substitusikan, F sama dengan F1 sama dengan min 4. Seperti itu. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi logaritma natural. Nah, pertama-tama cikal bakal dari fungsi logaritma natural ini, yaitu pertama kita lihat turunan fungsi ini, dx sama dx per 2x kuadrat sama dengan x pangkat 1. Ini sesuai dengan aturan turunan. Nah, begitu juga dengan turunan x itu adalah 1. Nah, bagaimana dengan turunan fungsi apa kali ke sini menghasilkan x sama dengan min 1. Nah, begitu juga untuk dx sama dx min 1 per x itu menghasilkan x pangkat 2. Nah, ini kita belum tahu, maka kita harus tahu apa yang turunan anti turunan dari x pangkat minus 1. Nah, adakah fungsi yang turunannya adalah 1 per x, sebaliknya adakah anti turunan integral 1 per x dx. Nah, berdasarkan sini, teorema dasar kalkulus pertama menyatakan bahwa fungsi akumulasi fx sama dengan integral a ke b ft dt. Nah, ini merupakan fungsi turunan adalah fx, asalkan bahwa f kontinu pada interval yang memuat A dan B. Dalam pengertian ini, kita dapat mencari anti turunan sebarang fungsi kontinu. Keberadaan anti turunan tidak bermakna bahwa anti turunan dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yang sedemikian jauh telah kita kaji dalam bab ini. Dalam yang ini, bentuk ini kita akan memperkenalkan dan mengkaji sejumlah fungsi baru. Nah, fungsi yang baru yang ini kita disebut dengan fungsi logaritma natural. Sesuai dengan definisi sini, logaritma natural itu kita singkat dengan ln x sama dengan integral 1 sampai x seperti dt, di mana x itu merupakan nilai positif. Nah, fungsi logaritma natural adalah fungsi akumulasi karena mengakumulasi luas di bawah kurva y sama dengan seperti. Nah, di sini kita lihat kurvanya bahwa di sini y sama dengan seperti, di mana luasnya itu disimbolkan r, di mana batasnya itu 1 sampai x. Maka ln x-nya sama dengan luas r. Nah, kalau jika satunya itu x-nya itu kurang dari 1 seperti gambar yang di sini, maka ln x itu sama dengan min luas r. Nah, selanjutnya itu anti turunan dari 1 per x.
Nah, di sini ln mutlak X ini kita bisa definisikan seperti ini. Ln X di mana X-nya itu positif dan ln minus X di mana X-nya itu negatif. Kalau kita turunkan menjadi seperti ini, yaitu turunan dari ln mutlak X yaitu 1/X di mana X-nya itu positif dan 1/X di mana X-nya itu negatif. Berarti kalau kita simpulkan bahwa turunan dari ln X itu tuh selalu 1/X di mana itu X itu tidak sama dengan 0, sehingga integral 1/X dx sama dengan ln mutlak X ditambah konstan. Di sini juga ada sifat-sifat logaritma natural atau logaritma alami. Jika A dan B bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka ln 1 sama dengan 0. Itu maksudnya seperti ini, bahwa kalau kita integralkan kan sesuai dengan integral 1 sampai 1 seperti dt, itu artinya tidak memiliki luas. Artinya kita didefinisikan, berarti kita bisa simpulkan bahwa luasnya itu adalah 0, sehingga ln 1 sama dengan 0. Nah, di sini juga sifat yang kedua, ln A per B itu sama dengan ln A dikurang ln B. Yang ketiga juga ln AB sama dengan ln A ditambah ln B. Dan di sini yang terakhir adalah ln A pangkat R di mana R-nya itu R dikali ln A. Kita lanjut ke yang soal. Di soal. Di sini contohnya yaitu tentukan integral x kuadrat kurang x per x tambah 1 dx. Nah, di sini kita uraikan dulu x kuadrat kurang x per x tambah 1-nya. Sehingga setelah kita uraikan didapatlah x kurang 2 ditambah 2 per x tambah 1. Nah, selanjutnya kita integralkan seperti ini modelnya. Kita integralkan satu-satu sehingga didapatlah integral dari x yaitu 1/2x kuadrat. Integral dari 2 yaitu 2x, dan integral dari 2 per x tambah 1 yaitu 2 ln x tambah 1 tambah konstan. Nah, ada contoh lagi. Di sini tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan ln x dikali x pangkat 2 ditambah 1 dikuadratkan per akar 2x kuadrat kurang 1. Nah, kita langsung jawab saja. Dimana untuk fx-nya kita uraikan dulu menjadi fx-nya sama dengan ln x ditambah 2 ln x kuadrat ditambah 1 dikurang 1/2 ln 2x pangkat 3 dikurang 1, sehingga diperoleh turunannya itu ln x itu 1/x ditambah 2 ln x pangkat 2 ditambah 1 yaitu 2 dikali 2 x per x pangkat 2 tambah 1 dikurang 1/2 6x pangkat 2 turunan dari 1/2 ln 2x pangkat 3 dikurang 1 adalah 1/2 6x pangkat 2 per 2x pangkat 3 dikurang 1. Kita kalikan ke dalam menjadi 1/x ditambah 4x per x pangkat 2 tambah 1 dikurang 3x pangkat 2 per 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, seperti itu. Oke, materinya sudah cukup sampai di sini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan atau kesalahan lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.